Kalau ngomongin CPU Intel desktop nih, si Core Ultra 200S itu kayaknya jarang banget yang mau ngelirik. Karena ya gimana enggak, ini CPU tuh perilisannya ngasih kesan yang agak membingungkan ya. Sebab ini CPU generasi terbaru, tapi kok secara performa dia malah masih kalah dibandingkan generasi sebelumnya. Dan mungkin di sini Intel sadar akan hal tersebut karena mereka telah merilis CPU Intel Core Ultra 200 Plus. Ya, ini adalah sebuah CPU refreshment dari Core Ultra 200S sebelumnya, jadi tidak ada pergantian arsitektur baru, pokoknya tetap dengan arsitektur Arrow Lake. Kayaknya sih ini untuk menebus apa yang telah Intel gagal ya di Core Ultra 200S. Ya memang awalnya gue cukup skeptis dengan CPU ini dan menganggap sekedar sebuah CPU refresh biasa aja lah. Nothing special, peningkatannya paling cuma sedikit-sedikit doang. Tapi ketika gue tes si Core Ultra 7-nya, itu ternyata bisa menyaingi si Core Ultra 9 285K. Tapi hari ini saya sampaikan saya akan lawan. Oke, jokes aside nih. Sekali lagi di sini CPU Intel Core Ultra 200 Plus itu masih menggunakan arsitektur yang sama, yaitu masih berbasis Arrow Lake seperti Core Ultra 200 yang sudah rilis beberapa tahun sebelumnya. Tapi yang membuatnya dia berbeda kali ini karena di sini tuh dia punya boost frekuensi dimulai dari P-core dan E-core-nya. Dan tentunya adalah bagian interkoneksinya juga seperti die-to-die dan DRAM controller atau IMC. Yang kita tahu kan desain chip dari Core Ultra 200 ini tuh menggunakan chiplet alias terbagi menjadi desain chip yang terpisah-pisah dan digabungkan menjadi satu dalam satu package. Nah, tentu hal ini membuat Intel keluar dari zona nyaman mereka ya, yang selalu kan pakai desain chip monolitik tuh. Sehingga sepertinya Intel baru menemukan optimalisasi desain chiplet ini di Core Ultra 200 Plus ini. Nah, karena si Core Ultra 200 Plus ini masih pakai arsitektur Arrow Lake, maka dia masih mengandalkan soket LGA 1851 yang ada di motherboard macam Z890, B860, dan H810. Jadi, ya nggak perlu pakai motherboard baru nih. Tapi di sini ada sedikit penyegaran spesifikasi pada segmentasi CPU Intel kali ini, di mana si Intel Core Ultra 7270K Plus ini dikasih jumlah core yang sama seperti Ultra 9285K, dan si Intel Core Ultra 5250K Plus dikasih jumlah core yang lebih banyak dari Ultra 5245K sebelumnya. Tapi walaupun spesifikasinya naik, secara harga ini tetap sama ya seperti Ultra 7 dan Ultra 5 seharusnya. Dan kalau gue lihat di marketplace, memang harganya ini benar-benar head to head. Dan ini gue ngomongin untuk harga unit box lengkap beserta garansi resmi. Nah, karena secara jumlah core, si Core Ultra 7270K Plus ini jadi mirip kayak Core Ultra 9285K. Di sini gue pengen ngeliatin apakah memang ini hanya sekedar spek di atas kertas saja, atau jangan-jangan di sini kita tuh mendapatkan sebuah hidden gem atau mendapatkan sebuah jackpot gitu. Si Core Ultra 7 yang dijual jauh lebih murah emang bisa benar-benar menyamai gitu dengan Core Ultra 9. Well, sebelum ke hasil tesnya lebih jauh, gue jelaskan dulu tes sistem yang akan gue gunakan di sini. Dimana gue akan pakai PC full set dari ROG. Thanks to ROG sehingga gue bisa tes CPU ini tanpa kompromi karena PC-nya sendiri bawa motherboard ROG Z890 Maximus Hero. Motherboard yang speknya ini tuh all you can eat nih. VRM-nya aja 27 power phase, slot SSD-nya aja ada 6 slot cuy, dengan 3 slot diantaranya sudah NVMe Gen 5. Heatsinknya juga tebel-tebel sampai ada backplate-nya juga nih, dan waktu gue pegang ini bener-bener berat banget sih. Dan yap, ini adalah motherboard varian BTF yang tentu clean banget kelihatannya dari bagian depan ya, karena colokannya sendiri itu ada di belakang semua. Cuman walaupun ini motherboard BTF, ini tetap bisa jalan kok kalau kalian mau pasang GPU non BTF atau GPU dari non merek ROG atau Asus ya, juga bisa-bisa aja. Yang di sini gue sedikit contohkan aja, waktu gue pakein GPU TUF non BTF itu tetap bisa jalan di motherboard ini fine-fine aja. Tapi untuk testing di video ini, gue sih akan menggunakan GPU RTX 4090-nya ROG Strix supaya ya bisa tes game di mentok kanan tanpa ada bonak-bonek lah. Dan RAM-nya sendiri juga pakai 4 keping dengan total 64GB DDR5 6400. Yang tenang aja, buat CPU Intel Core Ultra 200 Plus ini aman-aman aja sih, jalan 4 keping RAM plus dipakein XMP profile yang cukup tinggi. Cuman dengan catatan kombinasi ini juga possible karena ada
andil dari motherboard yang dipakai sih, yang sekali lagi kan gue pakai motherboard seri Z890. Dan di sini juga ROG punya fitur khusus si RAM-nya, yaitu adalah NitroPad DRAM, yang diklaim sih ini bisa bikin slot RAM-nya itu punya sinyal yang lebih baik sehingga bisa jalan di speed yang jauh lebih kencang dari slot RAM standar. So, test system yang akan gue pakai itu bener-bener bakal kasih potensi terbaik dari CPU-nya untuk perform dan nggak bakal ada yang namanya bonak-bonek. Nah, kita mulai dulu dari tes Cinebench, yang di sini gue coba kumpulin data-data pengetesan CPU yang udah pernah gue lakukan. Nah, bisa dilihat di sini untuk Intel Core Ultra 7 270K Plus bener-bener membantai semua segmen CPU sekelasnya. Dan secara multi-core emang nih ternyata bisa lebih kenceng dari Ultra 9. Gue coba ngais-ngais lagi nih data testing selain Cinebench ini. Dan iya, hands down nih, 270K Plus itu nggak main-main kencengnya. Dia bener-bener melampaui dua CPU Intel Core Ultra itu sendiri. Nah, itu dia tadi data-data yang bisa gue sajikan untuk perbandingannya dengan CPU-CPU lain. Sisanya di sini gue hanya akan fokus untuk membandingkan si 270K Plus melawan si Core Ultra 9 285K. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung lihat aja pengujian pada video game yang di sini bener-bener mengejar performa CPU Core Ultra 9 nih. Ya, walau di beberapa game macam CS2 sih ada gap yang lumayan ya antara kedua CPU ini, dan si Core Ultra 7 di sini masih tertinggal. Tapi overall hasil tes di berbagai game si 270K Plus itu bener-bener tipis banget mengejar si Ultra 9. Dan di beberapa tes productivity juga bisa mengungguli si Ultra 9 nih. Namun, tentu performa sekencang ini tuh dibayarkan juga dengan konsumsi daya CPU yang cukup tinggi, di mana 270K Plus tercatat memakan 26 watt lebih tinggi dari Ultra 9. Tapi gue sedikit penasaran nih dengan overclocking dari 270K Plus ini. Jadi gue tes OC singkat aja di sini, di mana gue coba up clock speed dari P-core-nya menjadi 5,6 GHz dan clock dari E-core-nya gue push ke 5 GHz. Dan hasilnya Cinebench ini bisa tembus ke skor 45.700. Ini kayaknya udah sama kencengnya nih kayak Ryzen 9 16 core. Dan tentu kalau dibandingkan sama Core Ultra 9 285K itu udah jauh banget. Tapi di sini gue nggak sempat untuk tes lebih jauh lagi dan masih belajar juga OC CPU Intel Core Ultra 200. Jadi gue nggak tahu apakah ini stabil untuk harian atau tidak. Dan FYI, untuk OC CPU ini tuh bisa memakan dayanya mencapai 370 watt. Kayaknya kalau nggak pakai motherboard Z890 Maximus Hero itu motherboardnya bisa meleduk kali ya. Canda-canda. Bisa dibilang di sini Intel benar-benar berhasil membuktikan dan benar-benar akan lawan nih untuk siapapun yang sempat meremehkan dia di Core Ultra 200S ini. Karena ya kita bisa melihat ini dengan soket yang masih sama, arsitektur masih sama, penggunaan motherboardnya juga masih chipset 800 series, itu dia bisa membuat sebuah CPU yang punya lonjakan performa sangat-sangat jauh. Ini udah kayak ganti sebuah arsitektur baru, tapi ternyata nggak, masih berbasis Arrow Lake nih. Dan bisa dibilang untuk peningkatan jumlah core di Core Ultra 7 270K Plus ini benar-benar ngasih lompatan yang cukup masif dibandingkan Core Ultra 7 sebelumnya, sehingga dia bisa menyamai performa si Core Ultra 9 285K. Dan tentunya dengan harga 6 jutaan udah dapat performa seperti ini sih, ya udahlah, ini tentu worth it banget karena sulit banget dimendang-mendingin dan kayaknya hampir tidak ada alternatif seperti CPU si Core Ultra 7 270K Plus. Sehingga dengan harga 6 jutaan aja membuat si Core Ultra 7 270K Plus ini tuh bener-bener worth it banget. Nggak usah dipikir lagi, kayaknya udah gas beli aja lah. Karena ini udah sulit ya mencari alternatif performa CPU seperti si 270K Plus ini. Hampir non-existent gitu, nggak ada CPU sekenceng ini di harga tersebut. Cuman memang mungkin kalian masih mikir-mikir sebab soket yang digunakan si LGA 1851 ini sendiri itu punya kabar kalau memang secara masa depan dia nggak cerah-cerah amat, sebab sudah rahasia umum di sini Intel akan merilis CPU next gen-nya itu menggunakan soket baru gitu, alias ya ganti motherboard baru, ganti soket baru, bukan si LGA 1851 lagi. Jadi ketika kalian meminang si 270K Plus ini, ya kayak upgrade path-nya itu nggak begitu banyak dan ya sulit bisa diharapkan. Cuman ya kita juga melihat hilal dari perilisan CPU next gen ini kan masih belum terlihat begitu
begitupun juga dari Zen 6 masih belum ada hilalnya. Ya gue rasa saat ini, detik ini, si Core Ultra 7 270K Plus adalah CPU dengan value terbaik yang bisa kalian beli. Dan mungkin sih segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Gue Fadil dari Sukaiti, pamit undur diri. See you on the next video.